Makhluk tua beracun. Nak, pergilah. Biarkan aku yang menangani makhluk tua ini. Kamu mau kemana koe? Bagaimana bisa bersama makhluk tua beracun itu? Bagaimana bisa kamu membiarkan dirimu jatuh? Kakak Jing, pergilah dan selamatkan Tuan Paman. Ku jangan pukul ayah baptisku. Dia orang baik. Kamu anak kecil, benar-benar mengakui. Seorang pencuri sebagai ayahmu, kita harus menanganinya hari ini. Rong kenapa kamu masih berdiri di sana? Untuk KPA? Moral yang bisa kamu bicarakan dengan menenggani orang seperti ini? Serahkan anak ini padaku. Tangani makhluk tua beracun itu. Nak, ayah terluka dan tidak bisa mengalahkan mereka. Tunggu sampai ayah sembuh baru datang menyelamatkanmu. Adik Sen meminta nasihat kakak. Sao mohon. Mulailah pertarungan pedang. Suara pianonya benar-benar indah. Bukankah piano ini dimainkan oleh gadis kecil dari? Yaitu dia. Kamu sebaiknya pulang dan pikirkan baik-baik. Nona Lee. Menyelamatkan Nona Long sangat mendesak. Kalau begitu, aku akan pergi dulu. Jika kematianku dapat membawa kebahagiaan bagi Nona Long, itu akan sepadan. Tapi saat itu tiba, aku mohon kamu menyelamatkannya. Aku senang bahwa adik perempuanku bisa bertemu dengan orang sepertimu. Kalau begitu kamu harus berhati-hati. Berani-beraninya, kamu membuat masalah di sekte Quan Senpu. Saya pikir kamu sudah lelah hidup. Hei, dia memanggilmu mesum. Dua Taois itu salah paham bahwa aku tidak di sini untuk membuat masalah. Lalu bagaimana berani kau menghancurkan batu prasasti sekte kami? Ini semua salahku. Karena membuat kesalahan, maafkan aku. Kamu seorang mesum. Berani melakukannya, tapi tidak berani menanggung. Tanggung jawab para Taois benar-benar salah paham bahwa aku datang untuk memberi hormat kepada Changchun Senren. Apa kamu di sini untuk memberi hormat pada kami? Atau menikahi wanita bermarga Long?
Kamu tahu di dalam hatimu. Paman Kuo, lihatlah bahwa sekte Quan Shen selalu mencela apakah seseorang mesum atau tidak. Jelas sekali. Bahwa dia bukan orang yang bisa diajar dengan baik apa? Yang kamu katakan bocah kecil? Bagaimana beraninya kamu menghina sekte Quan Shen kami? Aku akan tunjukkan sedikit kekuatanku. Paman Guo, setiap orang punya 3 kebutuhan mendesak. Aku akan ke toilet dulu. Jika aku bisa belajar setengah dari keterampilan Paman Kuo, itu akan menjadi benar-benar mimpi di siang hari. Orang ini sangat mahir dalam seni bela diri. Bagaimana jika Zijing bukan lawannya? Bocah ini satu kelompok dengan orang itu. Kalau aku menangkapnya, Paman Guo, kamu sebaiknya menyerah dengan cepat. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Kalian benar-benar salah paham. Tidak semudah itu bagiku untuk bertemu dengan Taoist Qiu. Tampaknya ada suara pertarungan. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu apa yang terjadi. Kemana mesum itu lari? Masuk? Apakah dia kaki tangan dari mesum itu? Bagaimana beraninya kamu? Kamu. Tidak sopan kepada kepala sekolah kami. Aku baik-baik saja, aku di sini untuk menemui Taoist Qiu Jing'er denganmu di sini hari ini. Sekt Chuanchengku. Bisa tenang. Mengkhianati guru dan menghancurkan leluhur, mengkhianati guru dan menghancurkan leluhur. Ayo. Jangan lakukan. Apapun. Apa yang dia lakukan? Lakukan, murid, ada apa denganmu? Yang Kuo telah membunuh seseorang adik kecil dan keponakan.
Bangun adik kecil dan keponakan. Bagaimana keadaanmu? Adik kecil. Berhenti. Parenti jangan lari tangkap dia. Dia ingin melarikan diri dari hukuman kejar dia. Jangan lari kemana kau. Pergi. Parenti jangan lari parenti kemana. Kamu pergi? Yang Kuo. Berhenti. Meskipun kamu lari sampai ke ujung bumi, aku akan menangkapmu kembali. Berhenti. Apa yang sedang kamu lakukan? Leluhur Sekte MU menyatakan bahwa tak seorang pun boleh melewati monumen ini tanpa perintah guru. Bagaimana? Dia berani keluar? Berikan aku penawarnya Yang Kuo. Ayo kepung mereka. Apa yang sudah kamu lakukan pada guru? Kamu pergilah dan tanya. Baiklah, biar aku bertanya. Senior San sudah lama tidak bertemu. Botol ini berisi penawar racun lebah giok. Berikan pada Tuan Zhao. Bagaimana? Mereka bisa begitu baik. Member Kenya Capita. Kakak senior kita. Senior San, bolehkah aku bertanya, apakah botol ini benar-benar penawarnya? Kalau bukan penawarnya, lalu menurutmu apa itu? Tidak mungkin racun. Kan, baiklah Cao Zijing. Jangan percaya. Kuoer minumlah. Ini Nenek San. Rasanya sangat enak. Segar enak. Menetralisir racun serta melembabkan paru-paru. Anak keparat kecil. Kalian semua mendengarnya kan? Kuoer, ayo pergi. Senior, tolong tetap tinggal. Tolong maafkan saya karena curiga tadi. Tolong berikan 1 dosis lagi penawar racunnya. Bukankah aku sudah memberikannya pada Tuan Zhao? Cekha, kamu dari sekte Quan Zhen dan begitu hebat. Berikan saja langsung penawar racunnya pada Tuan Zhao. Tolong tetap tinggal. Jika kamu benar-benar ingin pergi, tolong tinggalkan Yang Kuo dan... Penawar racunnya tanpa penawar racun kamu tidak bisa tinggal. Kamu berteriak dan memarahinya di depanku. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan ketika dia dibawa kembali ke kuil Taoisme. Mengapa kamu menyiksanya? Kamu ingin aku melepaskannya. Aku sama sekali tidak bisa. Melakukannya senior, kamu benar-benar tidak tahu. Anak ini dilahirkan keras kepala, dia sangat keras kepala sampai mengkhianati gurunya dan leluhurnya, serta melanggar aturan sekte. Paling mengutamakan hormat kepada guru adalah hal yang benar. Sekte Wei telah menghukumnya sedikit. Apa maksudmu dengan mengkhianati guru dan leluhur? Itu semua hanya pernyataanmu sepihak. Aku akan menangani urusan anak ini. Zhang Zhibeng, mengapa kamu berbicara dengannya? Ayo kita semua periksa dia bersama-sama. Masih ada beberapa botol penawar racun di tubuhnya. Apa kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Lepaskan aku. Semuanya jangan lakukan apapun. Apa kamu baik-baik saja? Tunggu, jangan. Jangan. Ada apa ini? Wanita tua itu melakukan kekerasan. Dan Melukai orang, tunggu sebentar. Bagaimana dengan Nenek San? Tidak apa-apa sekte Quan Zhen. Sesakti yang dikabarkan. Si kelompok Taoist Bao mengganggu seorang nenek tua dan seorang anak. Kemampuan ini benar-benar mengagumkan. Nenek San, selama kamu meninggalkan Yang Kuo dan penawarnya, aku Qiu Chiji akan menjamin sebagai ketua sekte bahwa kita akan melupakan masa lalu, kedengkian dan berdamai. Tampaknya, aku tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Hari ini tampaknya ibu mertuaku tidak mampu melindungimu. Biarkan saja orang-orang itu membunuhku. Jangan mengambil risiko untuk kulaji aku. Tidak sehebat orang lain. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Aku hanya berharap bahwa pendeta Tao bisa menunjukkan belas kasihan dan membiarkan adik kecil ini pergi. Bagus bahwa kamu bisa belajar dari orang lain. Apa lukamu bermasalah? Bagaimana kabarmu, Nenek San?
Nenek-san. Kaum tahu es bau. Bunuh jika kamu mau, serang jika kamu mau. Mengapa menyakiti Nenek San? Apa bibi? Long. Menyakiti kamu? Ilmu bela diri sekte Quanzhen benar-benar layak diakui. Aku tidak ingin bertanding lagi hari ini. Yang Kuo, ayo pergi. Kita belum membalaskan dendam Nenek San. Zhao Xijing adalah orang yang sangat buruk. Jadi dia diracuni sampai mati ya. Meskipun orang ini buruk, kejahatannya tidak pantas dihukum mati. Selain itu, dulu dia adalah gurumu, dan dia telah disiksa oleh racun lebah beberapa hari ini. Baiklah dengarkan bibi Long. Dan simpan. Pedangnya aku tidak tahu mengapa. Nona Long berkunjung hari ini. Ini penjelasannya, aku memberikannya padanya. Racun lebah dan madu gyo. Awalnya, saya tidak akan pernah datang ke Tempat kumuh sekte Quanzhen ini lagi. tapi Bibi saya berbaik hati dan menyayangi hidupmu Zhao Xijing. Jadi saya kembali dengan sangat enggan. Saya punya dua hal untuk diumumkan. pertama, Adalah bahwa saya telah menjadi murid guru bela diri tak terkalahkan. dari sekte Ancient Tomb. Yang kedua adalah bahwa Saya telah menjadi murid dari Xiaolongmu yang abadi yang memiliki bela diri yang tiada tandingannya. Apakah kamu mendengarnya, Shen Zibing? Ini disebut mengkhianati. Gurumu dan menghancurkan leluhurmu. Saya akan melawanmu. Berikan saya penawarnya. Zhao Xijing. Dari hari ini, Kita tidak akan ada hubungan apapun lagi. Kamu bukan, saya adalah gurumu. Dan saya bukan muridmu. Mengerti? Kamu anak kecil brengsek, berikan penawarnya padaku. bibi kamu. Memberikannya penawar dengan niat baik. Tapi dia masih memanggil saya Anjing Ludongbin. tidak tahu bagaimana menghargai orang baik. Kuer, jangan beritahu mereka. Berikan dia penawarnya, ayo pergi. Non Long, tolong tunggu. Terima kasih Non Long untuk obatnya. Tapi kepala sekolah. Sedang kalian untuk sesuatu hari ini jadi. Jika itu nyaman untuk Anda Non Long, tolong tunggu di aula sampai kepala sekolah kembali. Mengapa menunggunya? Karena masalah yang kuo masih perlu diputuskan oleh kepala sekolah. Saya sudah mengatakan dengan sangat jelas bahwa saya ingin memutuskan semua hubungan dengan. Label Quanzhen Anda. Tunggu apa lagi? Headmaster. Bibi ayo. Yang kuo berhenti. Datang dan Anda ingin keluar? APA Masalana. Anda datang dan Anda ingin pergi? Tidak. Sangat mudah. Senior laki-laki. Jangan lakukan. Itu stinky Taoist. Pendeta, apa yang ingin Anda lakukan? Sekarang, hentikan. Jangan menghentikan, saya siap bos. Master. Bagaimana Master? Master. Dapatkan. Naik. Adalah Anda. Oke? Master datang dan hentikan mereka. You little bastard. Zhang Zibing. Ini semua kesalahan Anda. Anda tidak tahu betapa menggagumkan. Gerakan yang Anda ajak saya sekarang adalah lalu Zhao Xijing kasual. Dan saya melangkah di kakinya. Dan kemudian dia menendang kakinya. Dan
Saya memilih dia, naik dan mengayunkannya ke tanah. Itri Yegen, Anda tahu itu. Dia jatuh ke tanah yang Anda lihat. Jadi modis. Anda seharusnya tidak membuatnya jatuh seperti itu. Bibi tidak tahu bahwa pendeta Taois yang Bauhaus Hijing hanya tahu bagaimana bunyi dan Sepanjang meminta hari, Saya hanya menendang dia dengan kasual. untuk mengajarkan pelajaran. Itu sudah sangat mudah bagi dia. Apa yang salah dengan itu? Tidak, saya katakan. Anda harus membuatnya jatuh. Memiliki. Jika Anda tidak Bagaimana melakukan Anda apapun, bisa membiarkannya jatuh sendiri? Seharusnya sekarang saya ingin Anda dan Anda adalah Zhao Xijing dan Anda datang untuk mengenai saya. Kalau begitu aku akan melakukannya. Gerakan yang baru saja kamu lakukan sangat kuat. Bisakah kamu mengajarkannya padaku? Aku bisa mengajarmu. Kamu perlu menangkap kupu-kupu selama beberapa tahun. Kamu bisa belajar kungfu lainnya. Bibi, aku bisa menangkap semua kupu-kupu itu, tapi kamu masih perlu berlatih. Tentu saja kamu bisa menangkapnya satu persatu, tapi kamu tidak bisa menangkapnya sekaligus. Itu belum tentu benar. Selama aku bersungguh-sungguh, tidak ada yang tidak bisa kulakukan. Bibi, kalau begitu aku akan berlatih kungfu. Aku menangkapmu, tapi kamu Tidak berlatih dengan baik dan pergi bermain ke suatu tempat. Lupakan saja, lebih baik pergi supaya kamu tidak menggangguku sepanjang hari. Aku bersembunyi dengan sangat rahasia. Bagaimana kamu menemukanku? Kamu ingin membunuh orang untuk membungkam mereka kan? Aku tidak akan membunuhmu. Tapi hari ini, aku harus memberimu pelajaran. Bibi, aku baru saja mencapai momen paling penting dalam latihan. Ada begitu banyak tempat bagus untuk kalian dua pendeta bau ini. Memilih, tapi kalian memilih untuk bertarung di sini. Ini cukup kamu berbicara omong kosong. Sialan kamu. Binatang. Zhang Shipeng, apakah kamu sudah melihat bahwa gadis kecil naga yang kamu pikirkan siang dan malam sedang berselingkuh dengan orang lain? Lihat. Ini adalah gadis kecil naga. Aku menyarankan kamu untuk membunuh ini daripada membunuhku.
Orang bilang gadis kecil naga itu murni dan polos. Apakah kamu melihat bahwa dia sedang tidur dengan muridnya? Berhenti membicarakan. Hal-hal kotor ambil ini apa yang kamu lakukan? Esaikebo? Hong Lingbo, kenapa kamu berdiri di sana? Singkirkan dia, masukkan. Jarum lebah giok. Dan batu pemecah naga akan diturunkan. Aku akan mengunci mereka di sana. Tunggu sebentar, aku akan kembali dan menurunkannya. Kita akhirnya keluar dan kamu membiarkan mereka sampai jika kita berdua mati di sana. Guruku telah menyuruhku untuk merawat makam kuno dengan baik. Tapi, Aku tidak berani melawan bibiku dan kata-kata terakhir guruku. kamu mengusirku lagi. Ini terakhir kalinya aku memintamu untuk mendengarku. Turunkan batu pemecah naga. Kamu harus ingat seperti apa Kuoer. Aku harus ingat. Bibiku, kamu tidak bisa mengusir Kuoer lagi jika Kamu ingin mati. Kita akan mati bersama. Tidakkah kamu ingin keluar? Bukan kamu tidak ingin keluar, tapi begitu kamu menurunkan batu pemecah naga, kamu tidak bisa keluar. Kamu ngomong kosong. Lebih baik kamu memberitahuku bagaimana cara keluar. Cepat, kalau tidak, kamu bisa menghitung berapa banyak tamparanku yang masih bisa dia terima. Kamu ingin belajar sutra hati gadis giok kan? Dua gerakan ini adalah
Sutra Hati Gadis Giok. Milik guru ini sangat kuat. Guru, kamu terlalu memihak. Aku tidak menyangka bahwa kekuatan batin dari Sutra Hati Gadis Giok ditambah keahlian pedang gadis Giok akan begitu kuat jika dipraktikkan bersama. Tidak heran pendiri mengatakan bahwa Sutra Hati Gadis Giok Dapat menundukkan keahlian pedang Quan Shen Bibi karena kita telah mempraktikkan kekuatan batin dari Sutra Hati Gadis Giok dan keahlian pedang gadis Giok hingga tingkat ini. Itu berarti kita telah menyelesaikan tugas. Mengapa kita tidak pergi dan menyelesaikan urusan dengan para Taois Bau itu dan menghancurkan mereka menjadi bubur? Keahlian para Taois Bau itu sangat tidak berarti. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang mengalahkan mereka. Benar Bibi, karena luka batinmu hampir sembuh dan seni bela dirimu telah dipraktikkan, maka ajak Kuer turun gunung untuk bermain. Meskipun kita sekarang telah mempraktikkan Sutra Hati Gadis Giok, seni bela diri kita masih jauh dari Paman Kuo dan Bibi Kuo. Seni bela diri Paman Kuo begitu tinggi sehingga tidak mudah untuk mengalahkannya. Yang disebut jalan seni bela diri, selalu ada orang yang lebih baik darimu. Meskipun kita tidak ingin menjadi yang terbaik di dunia, kita masih tidak bisa menandingi musuh dengan keahlian seni bela diri yang kuat. Bibi, kamu benar. Di dunia luar, meskipun kamu toleran dan tidak mengganggu orang lain masih akan mengganggumu. Mengapa kita tidak kembali ke makam kuno untuk belajar kitab 9 yin ditinggalkan oleh Wang Chong yang agar tidak takut diintimidasi di masa depan? Bagaimana menurutmu? Ternyata Bibi selalu khawatir Tentang dunia luar. Apa pendapatmu? Tentu saja Bibi, maka kita akan tinggal di sini dan berlatih kitab 9 yin Wang Chong yang baik dan kemudian buat rencana nanti. Aku tidak pernah menyangka. Adik Shin Kamo sebenarnya melarikan diri karena takut bersalah. Aturan sekte kita ketat. Melarikan diri karena takut bersalah hanya menambah kesalahan. Kakak, aku bisa menghukummu di tempat. Siapa yang melarikan diri karena takut bersalah? Pak Xiao, jangan memfitnahku. Otak orang itu rusak. Tangkap pengkhianat ini untukku. Adik Sen, jangan salahkan aku jika aku harus menyalahkan seseorang. Salahkan dirimu sendiri. Bagaimana kamu bisa melawanku jika kamu begitu bodoh? Bahkan jika kamu masuk ke dunia bawah, kau tetap bodoh. Jangan salahkan kakakku. Jangan cari kakakku. Biarkan aku membebaskanmu. Tidak semudah itu untuk membunuh anakku. Hei, aku akan menghancurkan kalian semua. Dari mana orang gila ini datang? Ayo. Kakak. Hentikan, siapa kamu? Mengapa kamu peduli? Urusan keluarga sekte Quan Shen kami. Bagaimana menurutmu? Nak, jahat aku melihat kamu berbakat. Jadi aku akan mengajarimu lebih banyak kungfu. Tahukah kamu? Ada 2 kungfu hebat di dunia ini.
Yang pertama adalah Kitab 9 Yin. Dan yang kedua adalah Hakung. Mari kita lakukan langkah demi langkah. Hari ini aku akan mengajarimu Hakung yang merupakan yang terbaik kedua di dunia. Ayah, apakah kamu sudah mengajari anakmu Hakung? Apakah kamu lupa bahwa Ayahmu mengajarimu. Anak baik, karena ayahmu sudah mengajarimu, maka kamu berlatih dan biarkan ayahmu melihat. baiklah? Bagaimana kabarnya? Kamu sudah membuat beberapa kemajuan. Anak kecil. Tapi aku pikir, kekuatan yang kamu gunakan tidak terlalu tepat. Aku akan memberitahumu rahasia dari klam kungfu ini sekarang. Kamu harus mendengarkan dengan seksama, selama kamu melakukannya dengan serius. Aku memberitahumu, Kung Fu Kamu akan 10 kali atau 100 kali lebih baik daripada. Sebelumnya setelah pengajaranmu, kekuatan kelam kungfu sangat jauh lebih besar. Benar kamu. Bisa melihatnya kan? Pengajaran ayah bagus. Kamu sudah menguasai rahasianya. Hari ini ayah memutuskan untuk mengajarimu seni bela diri nomor 1 di dunia. Kitab 9 Yin. Tapi seni bela diri nomor 1 di dunia berasal dari buku aneh. Jangan bayarkan orang lain tahu tentang ini. Ayah sekarang akan mengajarimu rahasia dari seni bela diri nomor 1 di dunia. Kitab 9 Yin terutama menggunakan Ki. Aku selalu merasa bahwa Kitab 9 Yin yang kamu ajarkan padaku berbeda dengan yang aku pelajari. di sana hanya ada kitab 9 Yin ayahmu di dunia. Di mana ada yang lain? Kitab 9 Yin. Tidak ayah apa. Yang kau ajarkan padaku adalah ki dan darah mengalir terbalik dan melonjak ke titik akupuntur Baihui. Sementara yang kupelajari adalah ki tenggelam, kedantian dan membuka titik akupuntur Jiwei. Apa yang kau bicarakan anak kecil? Ki tenggelam kedantian dan membuka titik akupuntur Jiwei. Bagaimana mungkin? Ki tenggelam kedantian dan membuka titik akupuntur Jiwei. Ini bukan kitab 9 Yin. Yang kepraktikan kitab suci asli. Bagaimana mungkin? Membuka titik Jiwei dan menenggelamkan ki kedantian. Kau membohongiku. Ayah. Ayah, akhirnya kutangkap kau. Bisakah kau berhenti menjadi gila? Ayah, mungkin ada 2 kitab 9 Yin di dunia ini. Milikmu pasti kitab 9 Yin. Yin. Kitab palsu. Tidak, itu tidak mungkin aku bilang pasti milikmu. Kitab 9 Yin palsu ayah. Tenanglah. Bagaimana aku bisa tenang? Kitab 9 Yin palsu, kitab 9 Yin palsu. Siapa aku? Siapa aku? Kumohon berhentilah menjadi gila. Ilmu bela diri wanita ini benar-benar luar biasa pendeta. Tahukah kau? Dia berasal dari sekte mana? Dilihat dari gerakan ilmu bela diri wanita ini, seharusnya dari makam kuno orang yang dikirim oleh sekte makam. Apakah benar itu bibiku? Kau gadis bisa kau. Berani benar datang ke janji temu. Cepat panggil semua temanmu. Kalian hanya sekumpulan orang tak berguna apa. Masih butuh bantuan. Kami dari sekte Quan Shen tidak punya dendam padamu. Mengapa kau menyikiri orang-orang sekte Quan Shen kami? Kalian 2 Taois Bao. Bersikap kasar pada gadis ini. Kalian ngomong sembarangan. Kami hanya melihatmu lebih lama. Bagaimana kami tahu kalau kau masih anak-anak? Jadi kau bukan bibi saya. Apalagi yang kau katakan tentang wanita cantik berbaju putih? Seorang wanita putih, benar-benar wanita. Berbaju putih, kecantikannya terlalu jauh. Kalian bahkan tidak layak menjadi pelayan bibi saya. Gadis Bao. Apa sebutanmu? Dan Red Snake, fairly macho? Jika
Kalian tidak jujur, jangan salahkan aku Ngomong jika sembarangan aku kasar Dan. berhenti. Hadapi aku jika kalian berani. Aku terpisah dari bibiku karena Limo Chow. Apakah kau masih ingin mendekati Limo Chow? Baiklah, anggap saja bibiku sangat menjengkelkan dan aku akan membiarkanmu mengurus dirimu sendiri. Kalian pria bau, memanfaatkan kesulitan orang lain, dan menindas yang lemah dengan jumlah kalian. Apakah kalian tidak malu? Apakah kalian pria? Sangat salah menindas yang lemah dengan jumlah kalian. Tapi bagaimana aku bisa membantunya? Cepat minggir, banteng ini gila dan tidak bisa dihentikan, tolong. Tampaknya gadis bau ini pasti punya kaki tangan. Aku tidak bisa. Mengalahkannya jadi aku ingin lari. Kau pikir aku tidak bisa mengejar? Ahli bela diri Taoist Quan Zhen Se. Benar-benar memiliki mata yang tajam. Siapa dari 7 Master Quan Zhen yang menjadi gurumu? Tidak ada satupun. Yang menjadi milikmu? Tidak mungkin Wang Chongyang. Kan? Tolong lepaskan aku, karena kita dari sekte yang sama. Wu Shuang, akulah yang tidak akan melepaskanmu. Anda ingin meninggalkan diri Anda. Tidak tahu Anda, orang apa masternya? Bagaimana dia bisa membiarkan kami? Ibu-ibu sudah saya minta. Terima kasih sudah berhemat. Saya gadis peleka, saya bertanya apakah Enak. LAPA pan untuk Kita berurusan dengan iblis perempuan itu dulu jika. Pertarungan bahagia. Kami akan segera membantu. Hati-hati. Anda siap? Limo Chow, mulai hari ini saya tidak akan menelepon Anda lagi, Om. Anda, sudah junior saya ya kak. Jadi saya alami bukan paman Anda. Saya menginginkan kehidupan Anda. Silly bersiap? Tidak apa dua, Kak.
Li Machu. Kami telah mengkari and Sangga Keras. Anda yang membunuh ibuku di Lu Jiasuang tahun itu. Kami tidak akan pernah lupa. Tisgrudge. Ternyata itu adalah 2 orang produk yang tidak berguna. Kami akan membunuh Anda hari ini untuk membalas ibuku. Tidak terlalu mudah. Hanya dengan kedua Anda. Li Mochou, Anda terlalu tertarik bukan Anda? Kami bertemu lagi. Gadis ini ada di sini. Apakah Kuo Jing dan Huang Rong juga terdekat? Hari ini untuk Sake Kuo Jing dan istrinya. Saya akan menyelamatkan nyawa Anda. Pegunungan hijau tidak akan bergerak. Percaya. Nanti bertemu lagi jika ada. Chance Li Mochou jangan pergi. Tidak perlu mendiskusikan. Ite Ferry tersebar. Tersebar, disperset it. Ternyata Anda adalah Hongki. Apakah kamu mengecewakanku? Tahukah kamu bahwa aku di sini untuk membunuhmu? Apakah ada kemungkinan seperti itu? Lalu mengapa kamu masih melakukan ini? Sejak aku menjadi pemimpin Zhenggang, aku tidak pernah melakukan hal yang sembrono. Aku tidak tahu mengapa. Aku ingin sembrono sekali saja. Tidak peduli apakah hasilnya baik atau buruk. Aku tidak bisa mengalahkanmu jadi. Aku pergi. Kamu harus melihat dengan jelas bahwa kamu adalah orang yang baik hati. Jangan mengambil jalan yang salah. Jika suatu hari kamu ingin kembali, aku akan menunggumu kapan saja. Adik kecilku, kamu benar-benar menepati janji. Senior Hong, kamu sudah bangun. Tahukah kamu bahwa kamu tidur begitu nyenyak? Sebenarnya, aku sudah bangun. Hereka wanita ITU. Memotong tali. Tapi aku ingin membuktikan apakah kamu bisa dipercaya atau tidak. Sekarang sepertinya, aku tidak salah menilai kamu. Senior Hong, aku senang kamu baik-baik saja. Aku tidak akan bertarung denganmu, karena aku tidak bisa mengalahkanmu dalam hidup ini. Aku akan membunuh lebih banyak orang. Untuk menambah ketidakadilan padamu. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Aku sangat mengagumimu. Jika kamu memotong seperti ini, kamu akan jatuh. Aku sangat senang. Mati bersamamu. Kamu sangat membenciku tentu saja. Kamu membenciku. Sampai ke tulang sumsum. Itu saja. Mari kita mati bersama. Agar kamu tidak membawa bencana ke dunia lagi. Oke.
Ini yang kamu bilang. Senior Hong pegang erat-erat. Kamu masih mau bantu aku? Hongki, kamu meremehkanku terlalu banyak jika aku tidak bisa balas dendam dalam hidup ini. Aku lebih baik mati. Senior Hong pegang erat-erat. Senior Hong, kamu baik-baik saja. Aku minta maaf untuknya. Kamu tidak bisa disalahkan untuk ini. Dia memberitahumu semua yang terjadi di masa lalu. Hal ini sulit untuk diselesaikan. Jika kamu tidak menikahi orang lain dulu, tragedi ini tidak akan terjadi. Siapa bilang aku menikahi orang lain? Cepat keluar ke aku. Ayah, kenapa kamu di sini? Ternyata anak ini adalah anaknya. Tidak heran dia punya kungfu yang hebat. Tapi anak ini bisa dipercaya dan berbudi luhur. Dan karakternya jauh lebih baik daripada makhluk tua beracun itu. Aku lihat kungfu kamu tidak buruk. Siapa kamu? Ternyata, makhluk tua beracun ini adalah gila dan marah. Masih belum sembuh. Aku adalah Ouyang Feng. Jadi kamu adalah Ouyang Feng. Kamu masih bertanya siapa aku? Aku beritahu namaku. Dan itu akan membuatmu ketakutan sampai mati. Aku menyebut diriku anakku dan memberitahunya apa? Namaku Ayah. Kamu hanya seekor kodok busuk. Kodok busuk. Kamu sudah lupa siapa dirimu kan? Jadi nama belakangku adalah Chou. Namaku adalah kodok busuk. Ya, aku memanggilmu kodok busuk. Kodok busuk. Orang tua abadi, kamu tertawa apa? Aku ingin tertawa jadi apa? Apa hubungannya kegemaranku tertawa denganmu? Ini konyol. Ayah adalah aku. Aku Kuer, sudah lama aku tidak melihatmu. Selama bertahun-tahun, aku tidak menyangka bahwa ilmu bela dirimu sudah meningkat pesat. Ouyang Feng, ilmu kungfu MU tidak buruk, tapi masih jauh di bawahku. Bagaimana bisa kamu membedakan yang rendah? Bagaimana kamu bisa tahu jika Kamu tidak membandingkan? Aku Kuer. Kuer, aku ada urusan. Katak Bisuk, aku belum akan bertanding denganmu. Pertandingan belum selesai, jangan pergi. Harakaran Gengmo, tongkat pemukul anjing. Teknik. Sayang sekali. Teknik tongkat pemukul anjing begitu halus. Bukankah kamu hanya tahu cara melihatnya? Mungkin dia hanya ingin menggunakannya untuk meningkatkan reputasinya.
Meskipun teknik tongkat pemukul anjing halus, tak terhindarkan bahwa Bos Lu akan mengalami kerugian sebagai pemula. Apa kamu baik-baik saja? Bantu Bos Lu dengan cepat. Teknik tongkat pemukul anjing dari geng Hao Xie hanyalah biasa saja. Bos Huang, aku sudah mengembalikan tongkat pemukul anjing padamu. Jika kamu tidak yakin, kamu bisa bertarung denganku beberapa gerakan. Ini keterlaluan. Istri guruku sangat berharga. Orang hina. Kalahkan dua saudara kami dulu lalu. Dawu dan Xiao Wu, jangan kasar. Semua pahlawan di dunia berkumpul di sini hari ini. Kita bisa bertanding dalam 3 pertandingan. Yang menang 2 pertandingan berturut-turut bisa memenangkan posisi pemimpin dunia bela diri. Apa pendapatmu? Kita bisa bertanding dalam 3 pertandingan, yang menang 2 pertandingan berturut-turut. Ayo bertanding baiklah. Baiklah, kamu bisa memutuskan kandidat untuk pertempuran. Xiao Wang menunggu di sini. Kandidat untuk pertempuran. Ini tidak masuk akal. Ini tak terhindarkan. Bahwa orang-orang Mongolia ini, Kakak Huang, menurutmu, bagaimana seharusnya kita menangani? Mereka, ahli bela diri yang paling terampil. Di antara mereka seharusnya Master Jinlun. Sedangkan Huodu dan Daerba. Dan beberapa pendeta tahu dari sekte Quanzhen. Setidaknya kita tahu kekuatan dan kelemahan mereka. Tapi kamu sedang tidak enak badan sekarang. Orang dengan bela diri tertinggi di sini adalah senior brother, Zhu Taoi's Chiao. Dan aku, Huodu. Bela dirinya tidak lemah kakaknya. Seharusnya lebih baik darinya. Sedangkan Golden UHL National Master, aku tidak yakin bisa menang. Mungkin tidak. Seperti itu sebaliknya aku yakin bisa menang. Biar ku jelaskan. Senior Brother Zhou, apakah kamu ingat kata-kata ini dalam seni perang? Sekarang gunakan kuda menengahmu. Untuk melawan kuda unggulnya, gunakan kuda unggulmu untuk melawan kuda menengahnya. Apa maksudnya? Kata-kata ini memiliki kisah. Daikatakan Kedaka, Jenderal Besar Qi Tianji ingin bertanding dengan Raja Qi dalam balapan kuda. San mengajarinya, Karapasti Antak Menang, yaitu dengan menggunakan kuda rendah untuk melawan kuda unggul Raja Qi, lalu menggunakan kuda unggul untuk melawan kuda menengah Raja Qi. Hasilnya 2 kemenangan dalam 3 pertandingan. Aku mengerti. Payarkin Senior Brother Zhu melawan Huodu dengan Wan yang fingernya, dan dia pasti akan mengalahkan Huodu jika aku melawan seniornya Dalba. Dengan kemampuanku, aku yakin akan menang jika kita biarkan pendeta Qiu bertarung dengan guru roda emas. Apa itu terlalu berbahaya? Masalah ini berkaitan dengan reputasi dan martabat dunia. Aku harus peduli dengan nyawaku? Saudara Jing, jangan khawatir. Selama kita memenangkan 2 ronde pertama, Tak perlu bertanding di round ketiga. Bagaimana mungkin pendeta Qiu berada dalam bahaya? Ya, kenapa aku tidak memikirkan hal itu? Ayah dan ibu, Ada apa? Dewu dan Xiaowu sedang bertarung dengan Huo itu. Apa? Xiao Wu dan Dawu, kenapa kalian tidak mundur? Tuan-tuan. Kalian berdua terlalu gegabah. Berhati-hatilah, kalian bisa mati dengan cara apapun yang kalian inginkan. Tenang saja pahlawan Kuo. Xiao Yu dan kedua murid. Ini hanya sedang bersaing. Xiao Wang tidak akan serius. Kalian sudah membicarakannya lama sekali barusan. Aku tidak tahu. Apakah kalian sudah memilih kandidat untuk pertandingan? Kami sudah memutuskan kandidat untuk pertandingan. Aku tidak tahu siapa yang akan bertanding pertama. Kemampuan bela diri Xiao Wang paling buruk. Ibu, Paman Ju sedang menggambar di sana. Apa jenis seni bela diri ini? Dia menggunakan kaligrafi sebagai gerakannya. Dia sedang menulis. Tapi aku sudah mengamati begitu lama, dan aku tidak bisa membedakan karakter apa yang sedang dia tulis. Dia menulis dalam aksara segel kecil. Kamu biasanya terlalu malas untuk membaca dan menulis. Jadi wajar saja kamu tidak mengerti. Dia menulis dengan font apa? Dia sedang menulis kaligrafi kursif Shangsu.
Bahkan dewa pun tidak bisa memahaminya. Bagus sekali. Paman Ju, Kakak Ju. Kakak Ju, Anda pahlawan macam apa? Bagaimana bisa Anda diam-diam menusuk orang? Itu lelucon yang hina. Sebelum duel tidak dikatakan bahwa senjata tersembunyi tidak diperbolehkan. Yang terluka oleh senjata tersembunyi adalah Xiao Wang dan Xiao Wang pasti akan mengakui kekalahan. Kakak Ju, senjata tersembunyinya beracun. Saya akan menyegel titik akupunktur Anda terlebih dahulu untuk mencegah racun menyebar. Paman. Gua Sang Pahlawan. Teledai Kalikan. Olah orang Mongolia ini. Apa yang harus kita lakukan? Duel pertama. Tian Xiao Wang beruntung menang. Pertandingan kedua. Senior Xiao Wang Dalba akan bertarung. Saya ingin tahu pahlawan mana yang berani datang dan belajar dari kami. Kami sudah kalah 1 pertandingan, dan kami tidak boleh kalah 2 pertandingan yang tersisa. Master, Junlun, Anda akan menangani. Dalba, saya akan melakukannya. Bagaimana bisa? Anda sedang tidak enak badan, tidak bisa bertarung. Ya Ibu, bagaimana jika Anda keguguran? Nyonya Guo, orang Mongolia ini melukai adik saya. Saya akan melakukan pertandingan ini. Situasinya darurat sekarang, jadi ini satu-satunya cara. Senior Wu, Anda harus berhati-hati. Kapan Anda mengajari Kuoer teknik tongkat pemukul anjing? Itu tidak diajarkan kepada orang lain. Bagaimana mungkin saya mengajarinya ini? Sungguh aneh. Kamu tidak perlu sopan padanya. Lawan dia dengan sungguhan. Lagi pula dia bukan lawanmu. Apakah kamu punya keberanian untuk melawanku? Maka aku meminta semua pahlawan yang hadir untuk menjadi saksi bahwa hari ini aku ingin mengambil nyawa anak nakal ini sepenuhnya kesalahannya sendiri. Dan tidak ada orang lain. Yang bisa disalahkan maka semua pahlawan yang hadir untuk menjadi saksi bagi Xiao Wang. Hari ini Xiao Wang akan mengambil nyawa anak nakal ini. Ini sepenuhnya kesalahannya sendiri. Dan tidak ada orang lain yang bisa disalahkan. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Apakah kamu lelah? Datang ke sini. Dan Emerald Tongkat Pemukul Anjing. Kamu harus menggunakan tongkat pemukul anjing. Untuk memukul anjing kamu harus menulis token gang dengan tongkat pemukul anjing, dan mengembalikannya setelah memukul anjing, dan memaksanya untuk menyerahkan penawar. Untuk melampiaskan kemarahan kita, apakah kamu Masih ingin bertarung atau tidak? Apa yang kamu bicarakan? Aku beritahu kamu aku tidak akan mengaku bertarung dengan. Kalau tidak, mari kita bertaruh. Jika kamu kalah, berlututlah di depan pangeran ini, dan sujud 3 kali. Panggil aku kakek. Apa gunanya? Memanggilku kakek. Cucuku sayang. Cucu. Anak kecil. Apa yang kamu inginkan? Aku tidak menginginkan apapun, asalkan aku menang. Kamu harus menyerahkan penawar. Aku tidak bisa kalah dari kamu. Jangan bermimpi. Menjadi petarung yang baik. Siapa majikanmu? Apa kamu tuli? Sudah kukatakan lebih dari 800 kali. Itu majikanku. Seseorang yang menang 2 ronde. Kami sudah menang 2 pertandingan. Pemimpin dunia bela diri. Bagaimana bisa?
Seorang pria berambut kuning. Duduk di posisi pemimpin dunia bela diri. Karena kamu sangat ingin bertarung denganku, aku akan bertarung denganmu untuk 2 gerakan. Jika kamu tidak bisa menahan 10 gerakanku, apa yang harus kamu lakukan? Tidak bisa menahannya. Apa yang harus kamu lakukan? Bibi hati-hati dalam segala hal. Gadis ini masih sangat muda dia. Cocok untuk melawan Master Jin Lun. Karena Kuo'er bisa membiarkannya bermain. Kupikir kungfu gadis ini harus lebih baik dari Kuo'er. Dia sudah menahan lebih dari 10 gerakan. Kamu masih bertarung. Tolong kakak kamu baik-baik saja.